lagi bersama saya Akmal di Postra Podcast Sastra. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang kritik sastra atau nakul adab. Nah, supaya pembahasannya lebih jelas, kami telah mengundang para narasumber hebat yang akan hadir bersama kami di podcast hari ini. Dipersilahkan untuk masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman sebelum masuk ke pembahasan intinya, mungkin kami persilahkan untuk para narasumber kami untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebelum saya perkenalkan diri, seperti yang orang bilang itu atau pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya kita harus kenal. Baik. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Safi LCMA. Saya berasal dari Kota Bima, Provinsi NTB. Dan alhamdulillah baru saja menyelesaikan studi di Universitas Al-Azhar Kairo. Saya doakan kok saya bisa menyusul. Amin. Oke, tinggal saya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Allah telah mengundang saya ke acara podcast ini. Pertama saya ingin memperkenalkan nama saya Ahmad Rehan, Eskum. Saya alumni dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kebetulan saat ini saya sedang menempuh bidang studi magister S2 atau S2 di Universitas Islam Negeri Syarif Zaitun. Mungkin bisa dibacakan agak cepat. Amin. Nah teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasan, mungkin untuk Prof bisa mungkin dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah yang baru pertama kali mendengar istilah nakul adab atau kritik sastra ini, Prof. Izin jawab. Setelah Baik, sebelum kita langkah lebih jauh ke pembahasan kita itu nakul adab, perlu kita ketahui dulu apa sih definisi daripada nakul adab itu sendiri. Bahwasanya nakul adab itu dia adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang keindahan bahasa, yang membahas tentang kefasihan bahasa, dan juga bagaimana dia itu mencari titik lemah daripada sebuah karya sehingga nantinya akan menjadikan bahan evaluasi untuk karya-karya yang muncul setelah. Oke, saya ingin menambahkan karena saya terdistraksi pada kata yang perlu kita jelaskan, mencari titik kelemahan. Saya takut ada terjadi misko di sini. Maksud dari mencari titik kelemahan di sini bukan kita sengaja cari titik kelemahan itu untuk kita celah, tapi titik kelemahan itu akan justru kita jadikan bahan evaluasi kita seperti yang Prof tadi jelaskan. Kita mencari titik kelemahan itu untuk menutupinya, bukan justru untuk mencelanya. Nah, jadi saya hanya ingin mendapatkan itu agar dari miskomunikasi. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, menurut saudara sendiri, apa sih perubahan yang paling besar dalam cara mengkritik sastra Arab ini? Oke, pertanyaannya cukup menarik karena seperti saat ini kita telah menjalani masa modern. Jadi perbedaan terbesarnya itu sebenarnya ada banyak. Cuma saya ingin menjelaskan satu yang paling menonjol mungkin saja. Perbedaan terbesar pada masa klasik, kita sebut masa klasik dan masa modern. Pada masa klasik itu orang kritikus zaman dahulu itu hanya fokus kepada unsur intrinsiknya saja, hanya fokus pada unsur dalamannya. Nah, itu adalah definisi dari intrinsik, seperti tema, bahasa dan iramanya. Nah, dia hanya fokus pada hal seperti itu. Seiring berkembangnya zaman muncul sekarang kritikus itu juga sudah fokus kepada unsur ekstrinsik. Dia lawan kata dari ekstrinsik. Kalau intrinsik dia fokus pada tadi yang saya jelaskan, fokus pada dalam. Kalau ekstrinsik dia fokus pada luar. Jadi meliputi seperti sosiologi pengarang, sosiologi pembaca. Nah, apa yang mempengaruhi seorang pengarang untuk menciptakan sebuah karya? Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu perbedaan terbesarnya untuk saat ini. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas bagaimana nakul adab ini berkembang dari masa dahiliyah ke masa modern. Nah, saya ingin kembali bertanya kepada Pak Prof, apakah karya yang dihasilkan oleh AI ini masih disebut sebagai karya yang memiliki nilai estetik yang sangat tinggi? Oke, sebelum saya jawab ya, saya izin minum dulu. Boleh, silakan Prof. Prof haus. Oke, baik, saya izin menjawab ya. Silakan Prof. Kalau kita lihat daripada karya yang dihasilkan oleh AI itu,
kalau dikatakan masih memiliki nilai estetika, itu masih ada nilai estetika. Akan tetapi nilai estetikanya itu dia hanya sebatas pada seperti yang dijelaskan oleh saudara tadi, hanya sebatas pada unsur intrinsik saja. Maksudnya itu hanya sebatas pada teks itu saja. Jadi karya sastra yang dihasilkan oleh AI itu bisa dikatakan bukan sastra secara utuh, karena dia kan dia tidak dipengaruhi oleh kondisi sosial seperti unsur eksplisit tadi kan. Dia hanya memiliki unsur intrinsik saja. Dan juga di sini karena ada dua pandangan juga, dua pandangan, bahwasanya pandangan pertama itu yang mengatakan nilai estetika itu pada karya sastra itu terletak pada teks itu sendiri, maksudnya terletak pada kebahasaannya, kefasihan bahasanya, temanya, di situ nilai estetika. Akan tetapi pada pandangan yang kedua atau pendapat yang kedua itu mengatakan bahwasanya nilai estetika itu bukan hanya sebatas pada situ saja, akan tetapi ada juga di luar daripada unsur intrinsik itu sendiri. Maksudnya berarti ada pada unsur ekstrinsi, ada di sosial pengarangnya, ada di sosiologi pembahasan, ada semua di situ nilai estetika. Oh, jadi dari dua pendapat tadi yang dilontarkan oleh Prof, bahwasannya ada dua pendapat. Pendapat pertama itu hanya pada teks, yaitu unsur ekstrinsik saja. Dan yang kedua itu dia juga harus memiliki unsur ekstrinsik. Nah, kalau begitu Prof, apakah kedepannya para kritikus sastra ini perlu menyusun kriteria baru untuk menilai karya yang dihasilkan oleh AI, atau cukup menggunakan teori kritik sastra yang sudah ada sebelumnya? Kalau buat para kritikus sastra untuk kedepannya akan hadirkan kriteria baru untuk mengkritik itu fleksibel. Karena memang kenapa? Karena metode kritik sastra yang ada dari zaman jahiliyah sampai dengan sekarang itu sudah ada semua. Maksudnya dari aspek apapun itu sudah ada metode kritik sastranya. Akan tetapi kedepannya kita kan belum tahu bagaimana itu perkembangan kedepannya. Apakah nanti akan lebih wow lagi dengan karena kemajuan teknologinya kan pasti nanti akan berbeda. Makanya saya katakan fleksibel. Apalagi perkembangan sastra sudah dimulai dari Prof, sudah dimulai dari zaman dulu sekali. Pada masa klasik atau zaman jahiliyah. Sebelum munculnya Islam, sampai sekarang munculnya AI sebagai tantangan baru untuk para kritikus saat ini untuk justru mengembangkan sebuah karya sastra. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwasanya Nakdul Adab ini tidak hanya tentang bagaimana cara mengkritik sebuah karya sastra, tetapi juga menunjukkan bagaimana kritik sastra itu terus berkembang seiring berjalannya zaman. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi bekal bagi kita dalam mempelajari sastra Arab lebih kritis ke depannya, insyaallah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya dan kepada seluruh penonton yang ada di rumah yang ikut hadir untuk menonton podcast ini. Saya selaku host, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya memandu podcast ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Akmal. Kalau kita lihat hasil karya yang di Ini namanya terlalu banyak, Cok. Jangan dapat di sini, takut deh.